Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Salam dari Jogja untuk para jamaah haji semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bagi Bapak Ibu yang nanti akan melaksanakan kegiatan haji di tahun ini, dan semoga Allah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pelaksanaan ibadah haji juga di perjalanan. Semoga nanti bisa kembali ke tanah suci dalam keadaan tidak hanya sebatas membawa pahala, tapi juga membawa kondisi fisik yang baik. Dan acara kali ini diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan kepada para jamaah sekalian untuk bisa menjadi jamaah yang sehat jasmani dan rohani. Dan kali ini saya akan mengampu materi Madrasah Ramadan menuju haji yang mabrur. Bagaimana kaitannya ibadah kita di bulan Ramadan kali ini untuk bisa mengantarkan bagi para jamaah haji mendapatkan kegiatan haji yang baik, kemudian juga bisa mendapatkan haji yang mabrur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pahami bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh nuansa kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini, dan ada banyak sekali kaidah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang bunyinya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam beragama. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Sehingga kalau kita baca dari semua dalil-dalil itu menunjukkan bahwasanya syariat ini mengedepankan prinsip kemudahan bagi para pengikutnya. Oleh karena itulah Islam sangat anti dengan sikap mempersulit diri dalam beragama. Termasuk diantaranya adalah terlalu berlebihan. Maka Nabi SAW sampai mengingatkan, iyyakum wal ghuluwa, hati-hati kalian dengan prinsip berlebih-lebihan. Fa innama ahlakal ladzina qablakum al-ghulu. Karena sesungguhnya di antara fenomena yang menyebabkan orang di masa silam itu menjadi manusia menyimpang adalah praktek gulu, terlalu berlebihan. Termasuk juga Rasulullah SAW melarang kita berlebihan dalam beramal sehingga menyebabkan yang bersangkutan sampai tidak bisa melakukan yang wajib. Terutama ketika dia tidak tahu prioritas. Sehingga dia lebih sibuk melakukan amalan yang sunnah, tapi amalan wajibnya malah tidak dilakukan dengan baik. Maka kalau misalnya ada orang yang tahajud semalam suntuk. Tahajud semalam suntuk. Tapi gara-gara dia tahajud semalam suntuk itu, dia nggak bisa sholat subuh. Ini justru sikap yang tidak baik. Prioritas kita adalah amal wajib didahulukan, sementara amal sunnah sebagai tambahan. Karena itu, kalau kita lihat hajinya Nabi SAW. Haji Nabi SAW itu haji apa? Beliau melakukan haji Qiran. Hajinya Nabi SAW yang merupakan haji Qiran. Begitu beliau datang sampai di tanah suci, kemudian beliau melakukan tawaf kudum, lalu beliau sa'i. Setelah itu beliau singgah di Al-Abtah atau di Batha. Dan selama beliau di Batha, di Al-Abtah, beliau itu tidak datang ke Masjidil Haram. Bahasa kita, kalau jamaah haji Indonesia, mereka sudah melakukan haji tamattu dengan umroh dulu, selesai umroh tahallul, terus mungkin bertahan di hotel transit. Tapi hotel transitnya cukup jauh dari Masjidil Haram. Apakah perlu untuk bolak-balik mondar-mandir ke Masjidil Haram?
Jawabannya tidak harus. Anda bisa bertahan di hotel transit, fokus ibadah di hotel transit, sholat wajibnya di hotel transit. Dan termasuk juga tidak disyariatkan untuk bolak-balik umroh. Rasulullah SAW tidak melakukan seperti itu, sahabat juga tidak melakukan demikian. Sehingga fokus mereka fokus haji. Maka kami sangat tidak menyarankan kalau ada jamaah, terutama yang kloter pertama, begitu sudah sampai tanah suci, lalu mereka umroh tamattu, kemudian singgah atau bertahan di hotel transit, lalu bolak-balik dari Tan'im ke Masjidil Haram, balik lagi Tan'im, Masjidil Haram, umroh. Akhirnya dia kecapean, dia kelelahan, terus saat haji malah nggak optimal. Ini justru orang yang dia lebih prioritas amal sunnah, tapi tidak prioritas amal wajib. Itu pun kalau kemudian amal sunnahnya ini bisa diterima sebagai amal sunnah. Karena para ulama tidak menyarankan yang seperti itu. Maka akan lebih baik ketika Anda bertahan di hotel transit, kemudian tidak bolak-balik umroh dalam rangka untuk memprioritaskan amal yang wajib. Dan tadi juga kita sudah melihat bagaimana saran yang diberikan oleh Kang Rubath. Bahkan boleh saya tegaskan, Nabi SAW ketika singgah di Batha, itu beliau tidak bolak-balik ke Masjidil Haram. Baik, selanjutnya, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beragama itu tergambar pada amaliyah yang berat dikembalikan kepada kemampuan masing-masing hamba, dikembalikan kepada istita'ah. Sehingga kalau ada amal yang berat, maka yang tidak mampu tidak berkewajiban untuk melakukannya. Berkaitan dengan masalah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan bagi kaum muslimin. Tapi bagi mereka yang tidak sanggup melakukannya, Allah gantikan dengan fidyah. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa, maka dia tidak wajib puasa, namun dia harus bayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laisat mansukhatan, ayat ini tidak terhapus. Ayat ini berlaku untuk asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua. La yastati'ani ayyasuma, ketika mereka sudah tidak mampu untuk berpuasa, fayut'imani makana kulli yaumin miskina. Dia memberi makan, membayar fidyah sehari 1 kali makan untuk orang miskin. Demikian kemudahan yang diberikan oleh syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Sehingga semua perintah syariat ini pasti mampu dikerjakan oleh hamba. Berkaitan dengan masalah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Manusia wajib untuk melakukan haji untuk Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Dan kemampuan ini, kata Nabi SAW, ar-rahilatu wazzad, kendaraan dan bekal. Sehingga tidak hanya yang penting bisa sampai, tapi dia juga punya bekal ke sana. Dulu sebagian orang Yaman di zaman Rasulullah SAW, mereka haji tanpa bekal. Dan mereka mengandalkan, nanti kalaupun saya nggak punya bekal, paling kan dikasih sedekah sama orang-orang di perjalanan. Maka diluruskan oleh Allah, ditegur oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian ketika melakukan perjalanan. Dan dari semua bekal itu, bekal yang terbaik adalah takwa. Dan bagian dari takwa adalah dia mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah ibadah yang butuh waktu yang panjang, butuh tenaga yang besar, dan butuh biaya yang banyak. Maka persiapan itu bagian dari upaya untuk mewujudkan takwa. Baik, di sini kita bisa lihat ada sisi kesamaan antara ibadah puasa dengan haji yang Allah syariatkan. Dalam puasa, manusia berbekal fisik harus kuat.
dalam haji orang juga punya bekal fisik harus kuat. Maka bagi mereka yang tidak mampu secara fisik tidak berkewajiban. Namun untuk haji tidak ada gantinya, tapi kalau puasa nanti diganti dengan bayar fidyah. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan haji, sebagaimana dalam kegiatan puasa, itu butuh waktu yang panjang untuk sabar. Butuh waktu yang panjang untuk sabar. Kenapa butuh waktu yang panjang untuk sabar? Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala terkait salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait salat, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Ini firman Allah di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Apa makna salat bisa mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maknanya adalah ketika orang itu salat, dia tidak bisa melakukan maksiat. Coba Bapak misalnya praktek salat. Bisa nggak seorang lelaki salat sambil lihat aurat, sambil nonton video yang nggak benar misalnya? Oh, nggak bisa. Atau ibu-ibu sedang gibah, sedang menggunjing orang. Begitu salat, apakah gibahnya jalan? Berhenti. Maka salat bisa mencegah manusia dari perbuatan maksiat. Itulah makna innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika orang sedang salat dia enggak maksiat. Ada orang misalnya lagi kumpul bareng menggunjing orang lain. Begitu datang waktu salat, majelis gunjingan ini bubar. Lalu semuanya salat. Saat semuanya salat, maka salat mencegah mereka dari majelis gunjingan. Padahal sebelum salat mereka menggunjing, gerenengi orang, mereka menggibah. Begitu salat berhenti semuanya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik. Karena ketika orang salat dia enggak bisa maksiat. Kita ulangi ya. Jadi salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika salat orang tidak bisa maksiat. Nah, ini akan berbeda dengan puasa dan haji. Ibadah puasa dan haji ini waktunya panjang. Waktunya panjang. Sehingga ibadah puasa kita tahu waktunya dari mulai subuh sampai maghrib. Panjang. Ibadah haji lebih panjang lagi ya. Kalau Anda sudah mulai berihlal mengatakan labbaik Allahumma hajjan di hari tarwiyah, berarti dimulai dari tanggal 8. Dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai selesai lempar jumroh. Kalau mengambil nafar tsani berarti sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, selama rentang ini nahan maksiat berat. Di sini harus nahan maksiat. Puasa nggak boleh maksiat. Selama tanggal 8 sampai tanggal 13 nahan maksiat, Masya Allah, berat. Maka tantangan haji dan puasa adalah sabar menahan maksiat. Keberhasilannya ketika seseorang itu sabar menahan maksiat. Itulah tantangan haji dan puasa. Karena itu dalam syariat kita, Nabi SAW menyebut bulan Ramadan itu dengan bulan sabar. Beliau pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, "Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin." Lakukanlah puasa di bulan sabar dan sehari setiap bulan. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan sabar?
Karena ketika puasa itu hakikatnya kita itu sabar. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak hubungan badan di siang hari, sabar untuk meninggalkan maksiat. Karena itu Nabi SAW mengatakan, asyamu junnatun, puasa itu seperti tameng perisai. Karena itu ketika kalian sedang puasa, fala yarfus, jangan ngomong kotor, wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Main mercon itu termasuk di antara tindak bodoh ketika puasa. Wa ini imra'atun syatamaka, kalau ada orang yang mencaci makimu, au qatalaka, atau mengajak kamu berantem, falyakul inni shaim, sampaikan aku berpuasa. Bukannya aku tidak berani untuk meladeni kamu, tapi mohon maaf, aku lagi puasa sehingga aku tidak mau meladeni kamu. Jabir bin Abdullah juga mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim wa lisanuka minal kadhib. Kalau kamu lagi puasa, maka puasakan pendengaranmu, puasakan penglihatanmu dari hal-hal yang haram, puasakan lisanmu dari berdusta. Wa ta'adzal khatim, jangan ganggu orang lain. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah, jadilah orang yang penuh wibawa ketika berpuasa. Puasa berwibawa. Manusia berpuasa dan dia berwibawa. Kenapa mukmin itu ketika berpuasa dia berwibawa? Karena dia meninggalkan maksiat. Di saat dia bisa meninggalkan aneka maksiat, maka di saat itulah dia akan menjadi seorang hamba yang berwibawa. Karena itu Rasulullah SAW memberikan penekanan. Keberhasilan orang yang berpuasa bukan mereka yang berhasil tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan, tapi mereka yang berhasil menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Sebaliknya, kegagalan ketika berpuasa bukan karena sebab dia batal, tapi karena sebab dia banyak maksiat. Dan banyak orang yang mengalami kegagalan. Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Dia nggak dapat pahala, alias gagal. Kenapa? Karena dia banyak maksiat. Nah, dalam haji ternyata semangatnya juga sama. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika haji untuk menjaga diri agar jangan sampai melakukan tindakan maksiat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu yang diketahui. Faman farada fihinnal hajja. Maka siapa yang menetapkan niat untuk melaksanakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka jangan berkata kotor, jangan berbuat maksiat, jangan berbantah-bantahan selama menjalankan haji. Masya Allah. Dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 nggak maksiat. Bisa nggak Pak itu Pak? Berat rasanya Pak Ustadz. Memang sangat berat. Maka yang haji banyak, tapi yang mabrur sedikit. Yang haji banyak, tapi yang berhasil sedikit. Keberhasilan haji diukur dari sejauh mana seorang hamba bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Sejauh mana dia bisa meninggalkan debat ketika haji, berantem ketika haji. Padahal saya sering melihat ada orang yang gak sabar ketika haji, berantem ketika haji, karena rebutan makanan, kadang rebutan tempat tidur, rebutan toilet, rebutan apalagi kendaraan, naik bis, itu kadang sampai sikut-sikutan. Makanan, Masya Allah. Belum lagi urusan toilet, antri panjang, dia gak tahan. Akhirnya kadang nyerobot antrian. Dan cukup banyak pelanggaran yang terjadi disebabkan karena orangnya tidak sabaran. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, beliau ngasih sebuah janji yang indah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, man hajja lillah falam yarfuth
walam yafsuq. Siapa yang berhaji untuk Allah, ikhlas untuk Allah, harus ikhlas untuk Allah. Bukan karena untuk mencari status sosial, bukan biar disebut ketika pulang Pak Haji. Karena dia nyari status sosial. Ingat, amal besar jadi kecil gara-gara niatnya salah. Amal kecil jadi besar nilainya gara-gara niatnya yang hebat. Saya ketemu jamaah haji. Beliau seorang aparat dan beliau menyampaikan, Pak Ustadz, saya haji biar nanti kalau pulang dapat bintang. Jadi beliau belum sampai pada level pangkat bintang, masih di bawahnya bintang. Biar nanti kalau pulang saya dapat bintang. Masya Allah. Ya waktu itu saya komentar dalam batin, seremeh inikah niat beliau? Haji hanya untuk mengejar biar bisa naik pangkat, dapat bintang. Padahal haji kita tahu amal besar. Dan yang saya bimbing ini haji khusus yang harganya mahal. Subhanallah. Terkadang ada orang yang dia berhaji, tapi niatnya tidak benar. Sehingga dia tidak maksimal ketika dia punya niat haji. Niatnya hanya untuk mencari status sosial, biar nanti punya gelar tambahan di depan. Kalau hajinya 2 kali hajinya 3 kali Subhanallah. Buat apa yang kayak gitu? Kita tidak pernah mendengar ada kalimat Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Haji Umar bin Khattab. Karena bagi para sahabat, mereka tidak mencari status itu. Baik. Karena itu haji harus untuk Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia. Hijjul baiti, untuk berhaji ke Baitullah. Falam yarfuth walam yafsuk. Selama haji dia tidak melakukan tindakan yang rafath. Tidak ngomong jorok, tidak nonton-nonton yang gak bener. Dan saya pernah lihat ada salah satu jamaah haji yang bawa HP, tapi dia main game online. Yang di game online itu kan kadang ada gambar-gambar wanita seronok gitu ya. Gak bener. Masya Allah, sayang banget ini orang. Padahal waktu itu di Mina tanggal 8 saat tarwiyah, dia main game online. Bosen Pak Ustadz, gak ada kegiatan apapun, cuman tidur di sini. Ya bukan gak ada kegiatan, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Baca Quran, banyak berzikir. Walam yafsuk, dan tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Mohon maaf, banyak sekali jamaah haji yang ngerokok. Ngerokoknya di mana? Mungkin Anda pernah nonton video ya. Ada orang ngerokok di kamar hotel, lalu asapnya itu mengenai detektor asap. Kena detektor asap, akhirnya bunyi alarm di hotel itu. Alarm kebakaran. Karena gara-gara ada alarm kebakaran itu, para jamaahnya semuanya keluar dari hotel, liftnya macet, gak bisa dipakai. Kemudian mereka pakai tangga. Simbah-simbah yang sudah sepuh-sepuh itu turun tangga. Sudah? Ternyata gak ada apa-apa. Semuanya panik. Sudah sampai di luar, kok aman-aman saja. Mana katanya ada kebakaran, alarm kebakarannya bunyi. Dicari penyebabnya. Ketemu. Siapa? Ternyata warga NKRI sedang ngerokok di dalam kamar hotel. Ini kan gak sopan banget. Dia nanggung dosa semua orang yang panik tadi. Jadi jangan berpikir orang ini pulang bawa haji mabrur. Mungkin dia pulang bawa beban dosa orang ini. Ketika ketangkap, orang itu ketawa ketiwi, dimarahi oleh banyak orang yang lain. Serasa itu adalah sebuah kesalahan yang ringan. Padahal dia sudah membuat banyak orang panik. Ada yang turun tangga, lewat tangga darurat.
Padahal beliau sudah tua. Sehingga saat turun tangga ya sambil wiwilen gitu ya, gemeteran. Harus capek ngos-ngosan. Ternyata gara-garanya ada manusia yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Dan itu pelakunya warga NKRI. Nah, jadi kalau sudah ada pengalaman seperti ini, apakah masih mau diulang kembali? Kemarin waktu kami umroh, berkali-kali hotel itu alarm kebakaran bunyi. Tapi karena kita sudah tahu ini karena gara-gara rokok, ya sempat ada jamaah yang ini apa ini panik. Kita tenangkan, nggak usah panik, tenang. Ini karena ada orang rokok di kamar. Padahal itu kamar no smoking. Tapi dia masih nekat ngerokok. Bela nih ngerokok untuk mendolimi orang lain. Subhanallah. Makanya kaum muslimin yang kami hormati, pesan ini tidak hanya saya sampaikan untuk yang nantinya akan berangkat haji atau yang sekarang sedang tergabung dalam kegiatan Zoom. Kezaliman rokok bisa jadi akan terbalaskan di akhirat. Anda mungkin bisa saja merasa aman ketika di dunia, tidak ada tindakan apapun, Anda tidak diminta untuk bayar denda, Anda tidak diminta untuk bayar apapun ketika Anda ngerokok ganggu orang lain, Anda tidak ditangkap. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Dan setiap tindakan kezaliman yang Anda lakukan tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Ta'ala. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian merasa bahwasanya Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang zalim. Sehingga model-model kayak tadi, ngerokok, nggak tahu tempat, sampai akhirnya membuat orang jadi banyak yang panik. Korbannya siapa? Ibu-ibu yang nggak ngerokok, masuk kamar itu. Ini kan kamar no smoking, tapi bau rokok, nempel di kasur, nempel di bantal. Kau yang menikmati, tapi orang lain yang sengsara, mendapatkan dampak buruknya. Dan mereka tidak pernah merasa kalau dirinya telah berbuat zalim. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi, nanti jamaah akan bisa merasakan ya. Di Arafah itu suhunya sangat panas. Sandal saya itu melengkung ketika di Arafah karena kepanasan. Dan ketika mau dipakai harus disiram air dulu, baru bisa dipakai. Mungkin nanti Bapak akan mengalami yang sama. Sandal jepit itu bisa melengkung, Pak, saking panasnya. Besok haji di bulan Mei, dan itu masih musim panas. Suhunya kurang lebih 40-an ke atas. Tapi di suhu 40 ke atas itu, warga NKRI hebat, Pak. Ngerokok, Pak. Masya Allah. Di Arafah yang seharusnya musim orang untuk berdoa, waktunya orang untuk berdoa, dihabiskan waktunya hanya untuk udud, hanya untuk ngerokok. Kurang panas Arafah itu, orang yang ngerokok. Subhanallah. Jadi kalau berharap hajinya bisa menghapus dosa, bagaimana mungkin sementara yang bersangkutan rajin berbuat dosa ketika haji? Maka bisa jadi orang ini jangankan dapat haji mabrur, bisa jadi dia pulang mikul dosa gara-gara dia tidak waspada ketika haji. Makanya banyak orang yang puasa gagal karena ketika sepanjang bulan Ramadan dia berbuat dosa. Sampai ketika Jibril berdoa di samping Nabi SAW. Dalam doanya Jibril mengatakan, Raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salaha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai, dosanya belum diampuni. Kenapa dosanya belum diampuni? Karena ketika sepanjang bulan Ramadan dia rajin berbuat dosa, sehingga sampai Ramadan selesai, dosanya belum diampuni. Dia datang di bulan Ramadan bawa dosa, di tengah Ramadan dia nambahi dosa, selesai Ramadan dosanya belum hilang. Bisa jadi orang yang haji juga demikian. Dia berangkat dengan dosa, membawa dosa dari tanah air. Di tanah suci, dia nambahi dosa. Pulang ke tanah suci, bukannya dosanya hilang, tapi dia nambah mikul dosa. Waliyadzubillah. Tapi bagi mereka yang sabar,
dia berhaji, tidak melakukan praktek rafath, tidak berbuat maksiat, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka dia akan pulang seperti hari ketika dia baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, alias nol dari dosa, seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah, sebuah keutamaan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, mumpung belum berangkat, persiapan untuk meninggalkan maksiat ini penting. Maka Anda persiapan bekal makanan, bekal lauk yang nanti mau dimakan kalau nggak doyan dengan makanan di sana, bekal apalagi makanan-makanan ringan, bekal obat-obatan, dan ada satu bekal yang kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Silahkan kalian kumpulin bekal. Tapi ingat, bekal yang terbaik bagi orang yang berangkat haji adalah takwa. Bekal takwa itu dia punya keinginan kuat. Selama haji saya akan berusaha tidak maksiat. Karena takwa menjauhi larangan-larangan Allah dan berusaha mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, ujiannya nanti adalah saat kita berinteraksi dengan orang lain. Biasanya penyakit orang kalau sudah kumpul itu apa sih, Pak? Kalau orang itu kumpul, kumpul nih orang nih, banyak orang kumpul. Kalau orang itu kumpul, penyakitnya apa? Penyakitnya adalah menggunjing. Sehingga kalau sudah ngobrol, saya pernah ketemu orang di Masjidil Haram, bapak-bapak mungkin usianya sudah 60-an ke atas. Dia ngobrol masalah politik, bahas masalah tambang lah, bahas masalah apalagi MBG, bahas masalah politik ini, bahas masalah ekonomi. Lagi di Masjidil Haram. Langsung saya ambilkan mushaf, saya kasihkan ke beliau, Pak, Bapak sedang ada di Masjidil Haram. Baca Quran saja, berpahala. Bahas kayak gitu gak ada nilainya. Bisa jadi malah berdosa, toh juga tidak akan memberikan perubahan apapun bagi tanah air Bapak. Bapak bahas seperti itu, apakah kemudian di Indonesia akan berubah? Sama saja. Doakan tanah air ini untuk mendapatkan kebaikan, diberkahi oleh Allah Ta'ala, sehingga Anda bisa fokus untuk ibadah dan doa. Bukan hanya sebatas ngobrol, menggunjing, kemudian ngobrol, ya. Ini cukup banyak dilakukan. Bahkan kemarin waktu di maktab kami itu ada majelis udud. Jadi kalau sudah kumpul di situ isinya orang udud semua. Padahal besar sekali itu tanda no smoking. Tempelan itu gede ya. Itu di Mina. Ya mereka beralasan bosan, kami ngapain di sini? Itulah sabarnya haji. Dan benar apa yang dikatakan oleh para ulama, yang haji banyak tapi yang berhasil dikit. Jadi mereka sudah keluar banyak biaya, tapi pulang bisa jadi bukan membawa sesuatu yang baik, tapi mikul dosa. Karena ini tadi, penyakit kalau sudah kumpul, baik bapak atau ibu, kalau sudah kumpul ya kayak gini, menggunjing, ngobrol. Makanya jamaah kami kalau pas lagi berada di Mina, kita isi banyak kajian, biar mereka sibuk dengan kajian. Ada juga yang kita minta baca Quran, biar waktunya lebih bermanfaat. Kajian baca Quran. Menghalangi orang untuk daripada ngobrol di lorong-lorong, di tenda. Karena bosan mereka itu. Cuman berada di bawah tenda, tidur, gak ada kegiatan apapun. Kita isi dengan kajian. Baik. Selanjutnya, Ramadan bulan banyak berzikir. Maka haji juga sama. Dalam haji yang terbaik adalah ketika diiringi dengan banyak zikir. Dalam sebuah hadis yang marfu tentang zikir di bulan Ramadan, dzakirullah, orang yang banyak berzikir kepada Allah fi Ramadan, ketika di bulan Ramadan, maghfurun lahu, dosanya akan diampuni. Dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran.
Di bulan Ramadan juga dianjurkan untuk banyak istighfar. Istighfar berarti memohon ampun kepada Allah. Doa orang yang puasa itu mustajab. Dan ketika Anda sambil berpuasa rajin membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, semoga dosa-dosa kita rontok selama bulan Ramadan. Ibnu Umar setiap kali beliau berbuka, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ya wasi'al maghfirah, Allahumma ya wasi'al maghfirah, ighfirli. Ya Allah, zat yang maha luas maghfirahnya, ampunilah aku. Saya kasih pesan pada jamaah sekalian. Bapak Ibu sebentar lagi mau berangkat haji. Agar haji kita lebih maksimal, kita bersihkan dulu dosa kita. Kita bersihkan noda-noda dosa ini sebelum kita datang ke tempat yang suci. Kita bersuci dari tanah air dengan banyak bertobat dan istighfar. Maka Ramadan ini jadikan sebagai momentum untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Allahumma ya wasi'al maghfirah, ighfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir lana. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, agar engkau mengampuni kami semuanya. Bekal terbaik ketika seorang hamba berangkat haji adalah at-taqwa, dengan banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Haji juga sama. Haji itu makin banyak berzikir, makin berkualitas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah bersabda, Innama ju'ilat tawaf bil bait wa bainas safa wal marwa. Innama ju'ilat tawaf bil bait wa bainas safa wal marwa wa ramyal jimari li iqamati dzikrillah. Tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwa, serta melempar jumrah itu disyariatkan untuk menegakkan dan menghidupkan zikir kepada Allah. Sehingga saat tawaf kita banyak zikir, saat sa'i kita banyak zikir. Demikian pula ketika lempar jumrah kita berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil Anda renungkan betapa dulu Ibrahim alaihissalam, beliau mengajarkan kita untuk melempar jumrah sambil bertakbir, Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW bertakbir dan beliau sampai nangis. Saat beliau tawaf, beliau nangis. Saat beliau mencium Hajar Aswad, beliau nangis. Hajar Aswad dulunya abiyat, putih, tapi karena dosa-dosa Bani Adam menjadi hitam, sehingga disebutlah sebagai Hajar Aswad, batu hitam. Mu'ad bin Anas al-Juhani pernah menceritakan, anna rajulan sa'alahu faqala ayyul mujahidina a'dhamu ajran ya Rasulullah. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, mujahid seperti apa yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir. Puasa, orang yang berpuasa seperti apa yang pahalanya paling besar? Aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir. Kemudian beliau menyebut salat, zakat dan haji, sedekah. Semua itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Seperti apa yang paling besar nilai pahalanya? Aktsaruhum lillahi dzikra. Maka haji yang paling besar pahalanya adalah haji yang paling rajin berzikir. Pak, boleh nggak Pak zikirnya pakai tasbih? Silahkan. Pakai counter digital, alat zikir digital, boleh, silahkan. Jadi Anda zikir sambil mencet-mencet. Subhanallah, 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 subhanallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sehari beliau berzikir, beliau bertasbih, kalau tidak salah 12.000 kali. Coba kita lihat riwayatnya. Ya. Abu Hurairah itu dalam sehari beliau bertasbih. Kana Abu Hurairah yusabbihu fil yawm. Baik. Diceritakan kana Abu Hurairah yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihatin. Abu Hurairah itu
dalam sehari beliau bertasbih 12.000 kali. 12.000 kali baca subhanallah, 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 subhanallah. Wa dzukira anna Khalid bin Ma'dan, diceritakan bahwasanya Khalid bin Ma'dan salah satu di antara ulama tabi'in, kana yusabbihu fil laili 40,000 tasbihatin. Sehari semalam beliau itu bertasbih 40.000 kali. Jadi kalau Anda baru baca subhanallah 100 kali, jangan ngaku banyak ya. Orang-orang soleh masa silam 12.000 kali, 40.000 kali. Jadi kalau counter itu sudah, angkanya sudah punjul gitu. Nggak bisa. Karena nggak sampai 1.000, nggak sampai di atas 1.000. Baik. Maka perbanyaklah berzikir. Karena itu kata Ibnu Qayyim, an afdhala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillah. Sesungguhnya orang terbaik dalam setiap amal adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam amal tersebut. Wa afdhalus shawam aktsaruhum dzakiran lillah. Orang yang berpuasa terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Orang yang sedekah yang terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Wa afdhalul hujjaj aktsaruhum dzikran lillah. Orang haji terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Sehingga memang dalam haji itu banyak waktu kosong dan nganggur. Tapi bukan berarti Anda harus diam dan nganggur. Buat diri kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca tasbih, tahlil, tahmid dan aneka zikir-zikir yang lainnya. Demikian wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan haji yang mabrur bagi Bapak Ibu sekalian. Allah mudahkan bagi Bapak Ibu untuk bisa melakukan aneka amalan dengan maksimal, terutama amalan-amalan yang menjadi rukun utama dan yang wajib dalam kegiatan haji. Bisa menjalankan semuanya dengan tertib, dengan penuh perjuangan. Insya Allah haji ini akan bisa merontokkan banyak dosa. Sehingga orangnya pulang kayaumin waladatuhu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Amin Rubais yang sudah menyampaikan materi yang ringkas dan sangat padat sekali. Mohon izin Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Bisa saya bacakan Ustaz? Silakan Pak Husni. Dari Pak Bayu di Madiun, mohon izin bertanya Ustaz. Ada 2 pertanyaan dari beliau. Pertama, bagi jemaah haji pria reguler setelah wukuf di Arafah, mabit Musdalifah, dan lempar jumrah Aqobah termasuk menggundul rambut. Bagi jemaah yang mau langsung pada 10 Zulhijjah dengan berjalan kaki ke Masjidil Haram, apakah dia masih memakai kaos kaki mohon dijelaskan hukum menggunakan masker wajah ketika sholat dan ketika ihram, mengingat masker merupakan APD, alat pelindung diri untuk meminimalisir penyebaran flu dan batuk ketika berkerumun. Baik, tadi sempat terputus sebagian pertanyaan yang disampaikan Pak Husni. Mungkin nanti bisa ditulis di kolom chat Zoom agar saya bisa terbaca. Bagian akhir insya Allah sudah ada di kolom chat Zoom. Di kolom chat Zoom-nya. Pak Bayu yang ya ada di scroll ke atas. Baik. Beliau bertanya untuk yang pertama, bagi jamaah yang mau langsung tawaf ifadah pada 10 Dzulhijjah dengan berjalan kaki ke Masjidil Haram, apakah masih berpakaian ihram atau tidak? Keperluannya adalah tidak memakai kaos kaki agar kaki tidak lecet ketika jalan jauh. Kalau Anda sudah lempar jumrah Aqobah kemudian gundul, maka sudah boleh ganti baju. Karena di situ ada 4 amalan yang jika sudah melakukan 2, sebenarnya ada 3 karena yang menyembelih hadyu ini nggak masuk. Ada 3 amalan, jika sudah dilakukan 2,
maka sudah boleh gundul. 3 amalan ini adalah lempar jumroh, gundul, cukur rambut maksud saya, dan tawaf ifadah. Jika sudah melakukan 2 dari 3 ini, maka sudah boleh ganti baju. Itu yang disebut dengan tahallul awal. Sehingga kalau Bapak sudah lempar jumroh, langsung cukur. Sudah boleh ganti baju, boleh pakai parfum, boleh pakai sepatu, dan seterusnya. Maka Anda bisa berjalan menuju Masjidil Haram pakai sepatu. Meskipun tidak kita sarankan untuk berjalan ke Masjidil Haram karena masih cukup jauh, agar dalam rangka menjaga kesehatan. Tips yang kami gunakan untuk menjaga kesehatan para jamaah, mohon boleh dicatat ya, tawaf ifadah itu waktunya sangat longgar. Bahkan sampai di atas hari tasyrik pun masih boleh. Nggak ada batas akhir tawaf ifadah. Yang ada batas akhirnya lempar jumroh. Tawaf ifadah waktunya longgar. Sehingga kalau masih di Mina, sebaiknya fokus kegiatan Mina. Begitu tanggal 10 Dzulhijjah, Anda sampai Mina, sudah berhasil lempar jumroh Aqabah, lalu Anda cukur, ganti baju. Sudah? Sebaiknya bertahan saja. Mungkin ketika mau tawaf ifadah, di hari itu masih sangat padat, masih ramai. Anda boleh tunggu. Nanti kalau sudah ke hotel transit, balik ke hotel transit, sudah meninggalkan Mina, balik ke hotel transit, Anda tawaf ifadah bersama dengan jamaah yang lain. Sehingga tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Hotel transitnya misalnya kok nggak terlalu jauh dari Masjidil Haram, Anda bisa jalan kaki, lebih dekat. Ini yang bisa kami sarankan. Walaupun boleh saja tawaf ifadah diselesaikan tanggal 10 itu. Tapi kalau misalnya itu beresiko bagi kesehatan karena terlalu melelahkan, sebaiknya Anda tunggu, Anda tunda, sehingga tawaf ifadahnya nanti, setelah Anda meninggalkan Mina. Baik. Selanjutnya, hukum menggunakan masker wajah. Memang para ulama beda pendapat mengenai hukum menggunakan masker bagi orang yang sedang ihram, baik laki maupun perempuan. Karena ada larangan Nabi SAW terutama untuk wanita, wala tantakibil muhrimah. Bagi wanita yang sedang ihram, dia tidak boleh memakai niqab. Dan masker ini nanti konsekuensinya akan seperti memakai niqab, karena dia menutup bagian bawah mukanya, yang tampak hanya matanya. Selanjutnya, jika pertimbangannya karena kesehatan, para ulama membolehkan. Oleh karena itu, mungkin berkaitan dengan masalah masker, wallahu ta'ala alam, kami lebih mengambil pendapat boleh dipakai dengan pertimbangan kesehatan, sehingga nanti kalau sekiranya Anda merasa di posisi aman, misalnya, posisi aman itu misalnya ya, di dalam bis, ini insya Allah relatif aman dibandingkan ketika di luar kumpul banyak orang, atau di tenda yang cuma kumpul sedikit orang, maka mungkin sekali maskernya dilepas. Sehingga kalau agak aman, masker dilepas. Agak beresiko, masker dipasang. Maka bongkar pasang. Itu sebagai tips kalau sekiranya kita hanya menggunakan pertimbangan memakai masker karena faktor kesehatan. Mungkin karena debu, terutama mohon maaf debu kain. Debu kain ini Masya Allah banyak sekali. Makanya jamaah haji yang bapak-bapak, ibu-ibu juga, kami sarankan semua pakaian baru yang mau dibawa, semua kain ikhram baru yang mau dibawa, sebaiknya dicuci terlebih dahulu tanpa sabun yang wangi. Pak, sabunnya semuanya wangi ya Pak? Berarti tanpa sabun. Dikopiok dulu ya. Jadi dari rumah sudah dikopiok dulu, dibilas dulu, dicuci tanpa sabun, dijemur. Nah, insya Allah nanti lebih nyaman ketika dipakai. Saya pernah pakai kain ikhram baru tanpa saya persiapkan seperti ini. Masya Allah debunya itu rontok di kulit, ya sampai kepala-kepala juga. Makanya sebaiknya disiapkan dulu, sehingga dicuci dulu, dibersihkan dulu debu-debunya. Tapi tidak boleh pakai wewangian. Karena kain ikhram atau baju yang dipakai ikhram apabila terkena wangian dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Wala yalbas thiyaban
massahu za'faran, dan tidak boleh orang yang ihram itu memakai kain yang tersentuh atau yang dikasih minyak wangi. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz Ami. Berikutnya ada yang raise hand, Ibu atau Bapak Nursal. Kami persilakan. Monggo Bapak. Pak Nursal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana wabarakatuh. Bapak? Alhamdulillah dari sekarang di Batam, ploternya dari Sumatera Barat, Padang nanti insya Allah. Ya. Syukran Ustaz Silakan Pak. adanya pencerahannya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Mungkin karena cuaca ke depan ini ada musim panas dari prediksi dari narasumber sebelumnya. Ini masalahnya ada dua, bagaimana Ustadz kita ketika mungkin di tempat-tempat mulia ada batal wudhu, kemudian kita gimana apa, karena tempat wudhu itu kan terbatas, orang banyak, apa bisa tayamum atau menggunakan air minum kita untuk pengganti wudhu, karena mungkin di saat sa'i atau tawaf wudhu kita lepas. Kemudian apa bisa kita menggunakan khauf? Artinya kan kita pakai kaos, tidak perlu membasuh kaki. Nah, di tempat-tempat yang jumlah orangnya luar biasa musim haji tahun ini. Nah, ini bagaimana solusinya? Ustaz, barangkali itu saja kesulitan kita di tengah-tengah hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sampaikan dulu tentang bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mudd wa yaghsilu bis sa' ila khamsa amdad." Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air satu mud. Air satu mud itu cakupan 2 telapak tangan. Coba Bapak Ibu nanti uji coba di rumah ya, siapkan gayung kosong, lalu Anda ambil air satu cakupan 2 telapak tangan orang dewasa penuh, pindahkan ke gayung tadi. Setelah itu ukur kira-kira berapa mili. Ya, nggak sampai 500 mili, mungkin sekitar 300 mili. Mungkin tangan kita kan kecil Pak, nggak kayak tangan orang Arab. Ya sudahlah, ditambahi separuh atau 2 kali. Sedikit sekali. Itu wudunya Nabi SAW. Sebagaimana kata Anas bin Malik, Nabi SAW berwudu dengan air satu mud seperti ini. Sehingga Anda perlu uji coba berwudu dengan air sedikit. Kami melatih para jamaah kami yang umroh berwudu dengan air sedikit seperti ini. Walhamdulillah bisa. Karena wudu itu boleh sekali-sekali. Sehingga berkumur sekali, mencuci wajah sekali, cuci tangan sampai siku sekali. Sekali-sekali. Boleh sekali-sekali. Kemudian cuci kaki juga sekali. Bahkan ketika di pesawat, saya bisa berwudu dengan air 1 gelas kecil. Maka kalau ada kekhawatiran dari pihak pramugari, nanti bekal air kita nggak cukup, kami pastikan wudu saya tidak lebih banyak daripada minum saya. Walhamdulillah. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, nanti ketika Bapak ketemu kondisi yang mengharuskan wudu sedikit, sudah bisa menyesuaikan. Contohnya, ketika sedang di mana yang butuh wudu ya. Hampir semua kegiatan haji itu nggak ada yang butuh wudu kecuali ketika sholat dan ketika tawaf. Selainnya nggak ada. Lempar jumroh nggak harus wudu. Sa'i tidak harus, sa'i boleh batal. Sehingga di tengah sa'i orang yang ngentut tidak masalah. Hanya 2, saat sholat saja, sebagaimana sholat kita, dan saat tawaf. Selain itu tidak ada. Makanya wanita haid kan boleh lempar jumroh. Padahal haid dia ya, itu boleh lempar jumroh. Wanita haid boleh sa'i, tapi nggak boleh tawaf. Sebagaimana pesan Nabi SAW untuk Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Nah, kalau misalnya kita sedang tawaf di pelataran Ka'bah, ternyata kita batal. Nah, Anda bisa menepi lalu wudu dengan zam-zam yang ada di kanan kirinya,
pelataran Ka'bah. Dan itu boleh dipakai wudhu. Kan ada selokan-selokan kecil yang ditutupi, ada penutup selokan itu ya. Selokan kecil mungkin seukuran paralon itu. Karena kalau masjid itu dibersihkan, airnya masuk ke situ. Nah, Anda bisa wudhu di atas selokan kecil itu. Itu di pelataran Ka'bah. Pakai gelas, 1 gelas cukup. Nanti lanjut lagi tawafnya. Jadi batal di titik mana, menepi, lanjut lagi dari titik yang sama. Tinggal menambahkan kekurangan putarannya. Baik. Mungkin nanti yang agak sedikit rumit adalah saat berada di Muzdalifah. Muzdalifah itu antrian toiletnya lebih gak karuan daripada di Arafah. Lebih panjang. Karena kan waktunya pendek. Semalam dan besok karena Anda di musim panas, waktu malam lebih pendek daripada waktu siang. Di Muzdalifah antrian toiletnya panjang sekali. Saya mau ke toilet, mau buang air kecil. Mungkin Anda tidak bisa nunggu antrian yang selama itu. Anda mungkin bisa buang air kecil pakai botol, ya. Ditutupi ini ya, tentu ditutupi temennya biar auratnya nggak kelihatan. Botolnya ditutup, buang ke sampah, terus wudhu. Terus Pak, nanti bersucinya pakai apa? Boleh pakai istijmar. Istijmar itu pakai apa? Tisu, bisa. Pakai apa lagi? Kerikil, bisa. Sudah? Terus Anda berwudhu, sehingga tidak harus ngantri di toilet. Dulu ada sebagian jamaah yang membawa gel untuk penampung air seni, sehingga dia pipis dimasukkan ke dalam gel tadi, terus gelnya dibuang. Ini juga bisa untuk di kondisi-kondisi darurat, seperti misalnya di atas bis. Di atas bis itu kadang toilet bis itu nggak ada air. Akhirnya kita sarankan ya pakai air minum. Wudhunya wudhu sebisanya dengan menggunakan air sedikit tadi. Sehingga mulai sekarang Bapak sudah berlatih bagaimana wudhu dengan air sejumlah 300 mili. Kalau bisa 300 mili itu berarti berapa ya? Kurang lebih air mineral yang gelasan itu ya. Itu kan 240. Kalau bisa wudhu dengan air segitu, insya Allah nanti di sana punya ketahanan yang lebih berkaitan dengan masalah hadas. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz Amir. Jadi di Musdalifah dalam keadaan harus suci juga Ustaz ketika mabit itu. Karena butuh sholatnya. Misalnya maghrib sama isya mau sholat. Oh iya. Nah, sementara mau ke toilet, sehingga nanti solusinya ke toiletnya pakai botol saja kalau terlalu panjang antriannya, terus wudhunya dengan wudhu yang sederhana tadi. Apakah boleh bertayamum Ustaz ketika di Musdalifah itu karena antriannya panjang gitu? Wudhu pakai air minum masih sangat bisa, sehingga kita tidak harus tayamum, karena untuk wudhu masih sangat longgar pakai air minum. Mungkin agak sulitnya malah buang airnya yang agak sulit. Makanya di Arafah mohon selama di perjalanan 8, 9, 10, 11 sampai Anda selesai nafar awal, kan biasanya rata-rata nafar awal tanggal 12 Dzulhijjah, tolong jangan makan pedas. Sudah, Pak seleranya senang pedas, untuk saat ini puasa pedas dulu. 1, jangan makan pedas. Terus kami sarankan bawa pil norit, Pak. Disediakan pil norit nggak, Pak? Kami sarankan bawa pil norit, karbon aktif ya. Ada Ustaz, tim kesehatan pasti ada. Tim kesehatan pasti ada. Nah, kami sendiri itu sangu sendiri-sendiri, pil norit terutama karbon aktif. Nah, bawa itu. Terus makanan-makanan yang terlalu berminyak, yang rendang-rendangan itu nanti dulu aja. Anda masih punya banyak waktu kesempatan untuk menikmati makanan Indonesia setelah selesai dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Nah, makanan yang seperti ini pemicu diare sebaiknya dihindari. Karena kalau sudah diare cukup beresiko. Sehingga hindari pemicu diare. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi Bapak Ibu jamaah haji ini dapat tips juga dari Ustaz ya. Pak dari Gorontalo, norit buat apa? Norit itu buat diare, Pak ya. Kalau diare nanti kalau misalnya nggak ketemu nanti bisa minta ke tim kesehatan di kloter ya. Insya Allah ada. Oke. Berikutnya Pak Okasa, kami persilakan Pak.
Pak Okasa. Halo, Pak Okasa? Iya, Assalamualaikum. Pak Okasa Waalaikumsalam bisa warahmatullahi. open mic silakan. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Ustadz. Saya cuma mau tanya ini Ustadz. Yang pertama mengenai haji. Dari Indonesia kenapa selalu hajinya tamattu Ustadz? Nggak haji ifrat apa haji kiron gitu. Yang kedua, setahu saya terakhir saya umroh itu di sekitaran Mekah itu kita harus menggunakan ihram gitu. Nah, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau kita udah selesai melaksanakan satu jumroh itu kita boleh lepas ihram dan kita bisa tawaf ifadah. Apakah ini nggak berlaku pada haji ya? Artinya gini, kalau waktu umroh itu di sekitaran Mekah itu kita nggak boleh nggak pakai baju ihram gitu. Nah, apakah ini nggak berlaku pada waktu haji apa gimana Ustadz? Itu aja Ustadz tanya dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, coba Bapak perhatikan ini ya. Kenapa Indonesia itu selalu tamattu, tidak ifrad dan tidak qiron? Haji, seperti yang kita tahu ada 3 tadi, yang paling mudah itu adalah tamattu. Kenapa tamattu itu paling mudah? Karena selesai dia umroh, dia tahallul. Setelah itu dia bebas. Mau pakai minyak wangi, mau ganti baju, mau ketika dia bersama suami istri melakukan hubungan suami istri, bebas. Ya. Makanya orang Indonesia nyebutnya tamattu itu tangi mangan turu. Haji yang paling enak itu tamattu. Berbeda dengan ifrad atau qiron. Ifrad atau qiron, Bapak landing Jeddah pakai kain ihram. Sampai di Mekah langsung datang tawaf qudum. Kemudian sa'i. Setelah itu bertahan, nggak boleh ganti. Cukurnya nanti setelah selesai lempar jumrah Aqobah. Sehingga butuh waktu bisa jadi 10 hari nggak ganti-ganti kain ihram. Jadi dia kan nggak nyaman. Nggak boleh pakai wewangian, mau potong-potong kuku nggak bisa, mau potong kumis nggak bisa, karena dia masih dalam kondisi ihram. Sehingga untuk ifrad dan qiron, dia pasca datang, dia harus bertahan ihram. Pasca datang, selesai tawaf qudum, dia tetap bertahan ihram. Dan itu akan merepotkan. Nabi SAW memang hajinya ini. Beliau hajinya qiron. Sehingga pasca beliau tawaf, beliau tetap pakai kain ihram. Tidak ganti. Sudah? Tapi kalau tamattu kan umroh dulu. Jadi begitu landing Jeddah, datang ke Masjidil Haram, umroh, selesai sa'i, langsung tahallul. Nah, setelah umroh, tahallul. Tahallul itu kan artinya menghalalkan diri. Jadinya dia bukan ihram lagi. Jadi orang halal sekarang. Ihram itu orang haram. Artinya haram, terlarang A, terlarang B, terlarang C. Kalau tahallul sudah halal, dia boleh ganti baju, boleh pakai sabun wangi, boleh pakai hand sanitizer, bebas, lebih longgar. Nah, kemudian nanti baru haji. Maka ada sela tahallul di sini, ini seperti waktu istirahat. Seperti waktu untuk istirahat. Dia beristirahat dari kegiatan ihram. Ya, makanya disebutlah haji tamattu. Haji menikmati. Tamatta' ya tamatta'u artinya menikmati. Baik. Selanjutnya, apakah ketika di tanah suci orang itu harus pakai kain ihram? Jawabannya salah Pak ini. Tidak harus. Karena yang memakai kain ihram itu hanya yang sedang ihram. Di tanah suci boleh nggak Pak kita tidak ihram? Ya boleh saja. Orang umroh, selesai umroh, tahallul, dia sudah selesai, tidak ihram lagi, maka dia boleh ganti baju biasa. Nah, dalam kegiatan haji ya, dia mulai berihlal haji, mulai ihram, anggaplah tanggal 8 Dzulhijjah. Bisa juga tanggal 9 ya. Lanjut sampai tanggal 10 Dzulhijjah.
Di tanggal 10 Dzulhijjah pasca lempar jumroh. Umumnya orang Indonesia lempar jumroh dulu. Pasca lempar jumroh Aqabah, maka dia bisa cukur. Nah, kalau sudah cukur, ini sudah tahallul awal. Kalau dua ini sudah dilakukan, maka sudah tahallul. Nah, kalau sudah tahallul, sudah boleh ganti baju. Loh, kan masih di tanah suci. Iya, di tanah suci, tapi Bapak sudah tahallul. Sudah di posisi halal. Tapi statusnya tahallul awal. Satu yang nggak boleh hubungan badan. Yang lainnya boleh. Pakai parfum boleh, pakai baju biasa boleh. Pakai masker bebas. Hanya di tanggal 8 sampai tanggal 10 saja yang harus pakai ihram. Begitu, Pak? Baik. Ada pertanyaan dari kolom chat, Ustaz, tentang sholat arba'in, Ustaz. Apakah ini satu keharusan di Madinah? Mengenai sholat arba'in, apakah satu keharusan di Madinah? Kita bacakan tentang sholat arba'in ya. Saya mohon izin untuk membukakan artikel berikut biar nanti Bapak Ibu bisa memahami seperti apa sih hakikat dari sholat arba'in. Jadi sholat arba'in sejatinya adalah sholat sebanyak 40 hari atau 40 waktu. Lihat ini hadisnya. Tentang hadis sholat arba'in yang teksnya seperti ini. Man shalla fi masjidi arba'ina salatan. Siapa yang melakukan sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, selama 40 waktu, la yafutuhu sholatun, dia tidak ketinggalan sama sekali. Kutibat lahu bara'atun minan nar, maka dia akan dicatat bebas dari neraka. Wa najatun minal adab, selamat dari adab. Wa bari'a minan nifaq, dan selamat dari kemunafikan. Dah? Status hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Ada seorang perawi namanya Nabid bin Umar, dan disebutkan wa hadza sanadun dhaif, sanadnya dhaif. Nabid hadza la yu'rafu fi hadzal hadis. Nabi tidak dikenal dalam hadis tersebut. Dan dalam dhaif at-targhib at-tarhib, penulis mengatakan hadis ini statusnya mungkar. Karena itu para ulama menegaskan ya, bahwa sholat arba'in ini pada dasarnya hadisnya adalah hadis yang tidak valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat mereka yang mendhaifkan hadis tadi ya, hadisnya tadi sudah kita tampilkan. Nah, kemudian yang sahih bagaimana? Coba lihat hadis ini. Ini riwayat Bukhari Muslim. Sholat arba'in yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu ilal masjidil haram." Salat di masjidku ini lebih baik daripada salat di selain masjidku kecuali Masjidil Haram. Anda mendapatkan pelipatan 1000 kali lipat di Masjid Nabawi. Dan berkaitan dengan salat arba'in 40 itu adalah 40 waktu. 40 hari. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ketika orang selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka dia bebas dari praktek kemunafikan. Sekarang kita lihat di riwayat yang lain. Nah, tentang di sini saya coba tampilkan. Oh, mohon maaf. Di rumah. Nah, coba ini di situs yang lain ya. Nah, dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Barang siapa yang melaksanakan salat selama 40 hari, fi jama'atin, secara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dan dia bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kutiba lahu bara'atan, maka dicatat untuknya 2 kondisi kebebasan, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Dan di footnote ya, kalau kita lihat di footnote, hadis ini statusnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
dan hadis yang sahih. Wallahu alam. Maka Bapak Ibu ketika di Masjid Nabawi mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah sholat wajib di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada sholat di selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Yang kedua, kalau Anda selama 40 hari sholat terus di Masjid Nabawi tidak ketinggalan takbiratul ihram, dapat kebebasan dari neraka dan kemunafikan. Tapi ini tidak hanya khusus untuk Masjid Nabawi. Yang kedua ini bisa berlaku di semua masjid. Wallahu alam. Baik, Ustaz, pertanyaan terkait dengan ihram, Ustaz. Untuk perempuan yang biasanya kan pakai mukena dan pakaian putih sesuai syariat. Ustadz, apakah boleh kita menggunakan pewangi atau moto saat mencuci pakaian itu, Ustadz? Bagi pakaian yang sudah terkena aroma wangi, baik kain ihram untuk laki-laki maupun perempuan, maka harus diganti dengan yang lain. Jadi tidak boleh yang kena pewangian Molto atau merek yang lain disetrika pakai kiss spray atau apa, itu tidak boleh. Harus hambar tanpa aroma. Sehingga tadi ya kami sarankan silakan dicuci tanpa pewangi, tanpa sabun yang wangi atau tanpa pewangi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya cukup. Satu lagi, Ustadz, dari Pak Rusdi tadi untuk price hand tadi. Pak Rusdi, silakan Pak Rusdi. Belum aktif. Bu Andi, silakan Bu Andi. Assalamualaikum Pak Ustadz Rusdi dari Kabupaten Nunukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nunukan, Pak. Bu Andi, raise hand. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Pak ya? Pak Ustadz bertanya soal dalilnya. Ada kan kebanyakan saya lihat itu kalau pelaksanaan umrah itu kan seringkali saya lihat orang banyak menempelkan diri ke bangunan Ka'bah, entah mereka berdoa atau apa. Terus juga hukumnya itu apa, Ustadz? Sekalian juga hukum kalau kita berusaha maksimal mati-matian untuk mencium Hajar Aswad itu bagaimana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Jadi tentang berdoa dengan menempelkan diri ini berlaku di multazam, Pak. Berlaku di multazam. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr, tuftu ma'a Abdillah falamma ji'na dubural Ka'bah qultu alla tata'awwadhu qala na'udzu billahi minan nar thumma madha hatta istalama al-hajar wa aqama baina ar-rukni wal bab fawada'a sadrahu wa wajhahu wa dhira'aihi wa kaffaihi hakadha wa basatahuma bastan qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Coba saya cantumkan hadisnya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah menceritakan bagaimana sikap Nabi SAW ketika di multazam. Beliau mengatakan di sini, wa aqama bainar rukni wal bab, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itulah multazam. Beliau nempelkan badannya, fawadha'a sadra, beliau nempelkan dadanya, wa wajhahu, tempelkan wajahnya, wa dhira'aihi, beliau tempelkan lengannya, dhira', jadi seperti ini, wa kaffai, dan kedua telapak tangannya, wa basatahuma, basta, kemudian dibentangkan. Jadi mungkin Bapak bisa praktek di tembok rumah ya, tempelkan dada, wajah, tangannya dibentangkan kanan kiri, dan telapak tangannya dibuka. Tsumma qala, kemudian kata Abdullah bin Amr, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Seperti inilah yang pernah aku lihat, pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi model seperti ini dianjurkan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Wallahu alam.
Demikian pula disebutkan dalam hadis dari Abdurrahman bin Safwan. Beliau melihat bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah, qad istalamul bait, beliau dan para sahabatnya, kemudian mereka menyentuh Ka'bah dari pintu ilal hatim sampai ke pondasi. Wa qad wada'u khududahum 'alal bait, dan mereka meletakkan pipinya di Ka'bah. Wa Rasulullah SAW wasatahum, sementara Nabi SAW berada di tengah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa ala kullin, intinya di sini adalah bahwa menyentuh Ka'bah ini dilakukan dan disebutkan dalam beberapa riwayat. Namun di sini ada kesimpulan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Faqad qala An-Nawawi fil Majmu'. An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, wal ulama'u muttafiquna ala anna at-tasamuh. Para ulama sepakat bahwa menempelkan badan di Ka'bah fil ahadits ad-dha'ifah, yang disebutkan dalam hadis-hadis dhaif, fi fadailil a'mal, ini berkaitan dengan fadilah amal, wa nahwihi, dan semacamnya, mimma laisa minal ahkam, yang di situ tidak berkaitan dengan masalah hukum. Artinya walaupun hadisnya dhaif tapi ditoleransi untuk dipraktekkan sebagai bentuk mengamalkan hadis dalam fadail a'mal. Wallahu alam. Baik. Ada keharusan Ustaz untuk berebut di jadi Untuk berebut di Hajar Aswad Hajar Aswad. kami sarankan tidak. Hajar Aswad itu dicium sebagai awal mula ketika mau tawaf. Nah, kalau orang sudah selesai terus berebut Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad saja tanpa ada kegiatan tawaf. Ada 4 sunnah ketika orang tawaf berkaitan dengan posisi Hajar Aswad. 1, dicium. Yang kedua, disentuhkan dengan tangan lalu dicium tangannya. Yang ketiga, pakai tongkat. Tongkat disentuhkan ke Hajar Aswad, lalu ujung tongkatnya ini dicium. Yang keempat, melambaikan tangan tanpa ciuman. Cukup mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, lanjut tawaf. Dan kita bisa melakukan yang keempat, walhamdulillah, sehingga sunnah yang keempat bisa kita praktekkan. Kami tidak sarankan untuk berebut Hajar Aswad karena antrinya panjang, di samping itu sikut-sikutan, ya seperti video yang sering Anda lihat. Baik. Di sini ada pertanyaan tentang tawaf ifadah, apa tidak bisa pakai ihram? Ketika haji tawaf ifadah, jika Anda belum lempar jumroh akobah, tawaf ifadahnya pakai ihram. Tapi kalau Anda sudah lempar jumroh akobah, Anda langsung cukur, tawaf ifadahnya tidak pakai kain ihram. Anda bisa ganti baju seperti ini. Dan untuk haji itu beda dengan aturan umroh saat di tanah suci, ya. Otoritas Masjidil Haram mengizinkan orang tawaf pakai baju biasa. Makanya nanti Anda bisa lihat video haji tawaf ifadah itu pakaiannya warna-warni, yang laki-laki, karena sudah boleh pakai baju biasa. Tentang wanita yang multazimah pakai cadar Ustaz, ketika ihram bagaimana dengan cadarnya Ustaz? Bagi wanita yang pakai cadar, Imam Syafi'i menyarankan seperti keterangan beliau di dia bisa pakai topi yang ada depannya, ya topi-topi yang umumnya dipakai laki-laki yang ada depannya itu, terus ditutupi kain dijulurkan sampai bawah, sehingga kain penutup itu tidak nempel wajah, tapi dia bisa menutupi wajahnya. Yang dilarang Nabi SAW adalah wala tantaqi bil mar'ah, tidak boleh pakai niqab. Beliau tidak melarang menutup wajah, tapi yang dilarang oleh beliau adalah memakai niqab. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pakai niqab pada saat haji. Ketika ada rombongan lelaki yang mendekat, maka beliau julurkan jilbabnya dan beliau gunakan untuk menutupi wajahnya sampai mereka menjauh. Di sini ada pernyataan, bukankah sunnah ihram itu pakai wangi-wangian sebelum ihram? Kalau ketika ihram tidak boleh, Pak.
Larangan ihram tuh pakai wangi-wangian. Ya. Wala tamassatib, tidak boleh kalian memakai parfum. Kalau sebelum ihram boleh, tapi di badan, bukan di kain, bukan di pakaian. Jadi sebelum Bapak ihram, nanti kan tanggal 8, 9, 10 itu ihram terus ya. Itu diblonyo saja Pak badannya Pak dengan parfum Pak. Diblonyo itu bahasa Indonesianya apa ya? Dibalur ya. Dibalur pakai parfum, terutama ketiak-ketiak, selangkangan dibalur pakai parfum. Nah, nanti biasanya sampai tanggal 10 itu baunya bertahan. Nah, Baik. Demikian Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin resen kepada Ustadz sebelum saya tutup? tawaf perempuan pakai kaos Pertanyaan kaki. Tawaf perempuan bebas. Perempuan Ya. tawaf pakai sepatu pun boleh. Pakai kaos kaki boleh. Yang laki-laki yang tidak boleh karena dalam kondisi ihram laki-laki kakinya tidak boleh pakai sepatu. Sehingga tidak boleh pakai kaos kaki. Ya. Terakhir Ustadz dari Pak Rahmat Maulana. Nah, Pak Rahmat Maulana. Gimana Pak Rahmat Maulana? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oh baik ini. Baik, Nasihat untuk para petugas kesehatan ya, kesehatan haji yang saat lagi nanti akan melayani kaum muslimin. Anda pada saat menjadi petugas haji, hakikatnya sedang melakukan amal besar yang diperintahkan oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong menolong untuk berbuat baik dan takwa. Oleh karena itu, perhitungannya bukan lagi masalah perhitungan berapa gaji yang kita terima, tapi perhitungannya adalah seberapa manfaat yang bisa Anda berikan untuk kaum muslimin ketika di sana. Sehingga jangan sampai Anda hanya sebatas yang penting bisa nebeng berangkat, tapi ternyata di sana nihil kerja. Tapi bagaimana Anda bisa memberikan layanan yang maksimal? Bukan masalah biaya, tapi bagaimana Anda bisa menjalankan amanah dan tugas ini dengan baik. Dan hindari sebisa mungkin potensi-potensi maksiat. Mohon maaf sekali, saya pernah menyaksikan sebagian petugas, tapi nampaknya bukan petugas kesehatan ya. Dia boleh saya sebut pacaran ketika di sana. Ya, namanya interaksi lawan jenis sementara mereka jauh dari keluarga. Itu saya lihat betul ya. Dia gandengan tangan, padahal bukan suami istri. Terbukti bagaimana cara dia berkomunikasi. Kalau seperti ini caranya di tempat yang mulia seperti ini, Masya Allah, ini bisa berbahaya. Belum lagi nanti interaksi dengan sesama petugas lawan jenis yang kadang melebihi batas. Terutama untuk ibu-ibu, tolong jaga aurat baik-baik, jaga interaksi dengan lawan jenis baik-baik. Anda berada di tanah suci, melakukan maksiat di tanah suci, dosanya lebih besar. Sebagaimana melakukan taat di tanah suci, pahalanya lebih besar. Semoga Allah Ta'ala memudahkan perjalanan Anda dan tugas Anda untuk bisa dilaksanakan dengan penuh amanah. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Aminur Faiz atas penyampaian materinya.